Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya berdoa kita semua selalu dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun, dan senantiasa dipelihara dalam kasih setia Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, mari kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tujuan Tuhan memberikan hukum ke-9 ini adalah untuk melindungi nama dan reputasi orang lain. Allah menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh membuat pernyataan palsu tentang sifat atau tindakan orang lain. Kita harus berbicara secara benar, berbicara secara jujur tentang semua orang. Dalam sebuah penjelasan uraian tentang ayat ini, Katekismus Heidelberg mengajukan sebuah pertanyaan, apa yang dikehendaki dari perintah yang ke-9 ini? Agar aku tidak memberi kesaksian dusta terhadap siapapun, pertama, tidak memutarbalikkan perkataan orang. Kedua, tidak memfitnah dan menodai nama baik orang. Ketiga, tidak mempersalahkan atau turut mempersalahkan orang secara gegabah dengan tidak mendengarkannya terlebih dahulu. Yang keempat, sebaliknya aku harus tetap menghindarkan segala dusta dan tipu daya, karena hal itu adalah perbuatan iblis. Kelima, agar aku tidak tertimpa murka Allah yang dahsyat. Keenam, lagi pula agar aku di muka pengadilan dan dalam segala tindakanku mencintai kebenaran, berkata-kata dengan jujur, dan memberi kesaksian yang benar. Dan yang terakhir, juga agar sedapat-dapatnya aku membela dan memajukan kehormatan dan nama baik sesamaku manusia. Haleluya. John Frame mengatakan bahwa perintah ini merupakan salah satu PR besar bagi gereja di era sekarang ini. Gereja dan orang-orang Kristen seringkali melanggar hukum ini. Orang-orang Kristen seringkali saling menyerang satu dengan yang lain, seringkali saling membicarakan satu dengan yang lain, menghina satu dengan yang lain. Padahal sangat jelas semua itu tidak sesuai dengan ajaran kekristenan. Nah, mengapa kita tidak boleh bersaksi dusta? Yang pertama, dusta adalah sifat setan. Alkitab dengan tegas berkata, iblis adalah bapa dari segala pendusta. Dalam Yohanes 8 ayat 44. Kalau kita melakukan keinginan-keinginan iblis, maka kita menjadikan iblis sebagai bapa kita. Dalam Amsal 6 ayat 19 dikatakan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara, imbasnya bisa sangat mengerikan dan menakutkan. Dusta, fitnah, hoax, berita palsu, informasi yang menyesatkan, dan sejenisnya sudah pasti akan menimbulkan kesalahpahaman dan pertengkaran. Dan itu semuanya merupakan sifat dari iblis, kesukaan dari setan. Yang kedua, dusta adalah karakteristik dari orang-orang yang belum lahir baru. Kelahiran baru adalah sebuah pengalaman ketika seseorang menerima dan menjadikan Tuhan Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupnya. Dan secara permanen, Roh Kudus tinggal dalam hidupnya untuk memimpin dan mengarahkan hidup orang tersebut. Jelas, kehendak Allah dan iblis bertentangan dan berseberangan satu dengan yang lain. Di saat kita melakukan kehendak iblis, maka kita ada di pihak yang berseberangan dengan Tuhan dan klaim bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru perlu dipertanyakan lagi. Kalau betul kita sudah lahir baru, maka kesukaan kita adalah mengatakan hal-hal yang benar, bukan kata-kata yang dusta. Yang ketiga, dusta memiliki hukuman yang berat, yaitu tertimpa murka Allah yang dahsyat. Kalau Allah sudah tidak berkenan, maka yang ada adalah penghukuman. Paulus mengkategorikan bersaksi dusta sebagai salah satu dosa yang paling memuakkan dalam daftar yang ditulisnya dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32. Dan murka Tuhan dalam ayat yang ke-18 menyala-nyala bagi pendosa-pendosa semacam ini. Itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membuang jauh-jauh dusta, kata-kata yang tidak benar, fitnah dari dalam hidup kita. Kata-kata yang kita ucapkan adalah alat dari Tuhan untuk mengadakan hubungan dan membentuk persekutuan dengan sesama manusia. Dan melalui perintah inilah kita sebagai saksi Kristus yang ada di tengah dunia ini diingatkan untuk selalu berkata dengan jujur dan dengan benar. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang telah mengingatkan kami dan menyadarkan kami pentingnya kami berkata-kata benar, sebab memang Engkau adalah sumber kebenaran itu sendiri. Ini juga menjadi sebuah tanda bahwa kami telah lahir baru dan bahwa Bapa kami adalah Bapa di surga, bukan iblis yang adalah bapa pendusta itu. Terima kasih Tuhan, kiranya oleh pertolongan Roh Kudus yang sudah diam di hati kami dimampukan untuk selalu berkata-kata yang benar tentang sesama kami. Berkati Tuhan aktivitas kami hari ini, buatlah berhasil segala yang dikerjakan oleh tangan kami, supaya nyata pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Kalau ada yang sakit, Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, memulihkan. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan. Yang menghadapi jalan buntu, Tuhan kiranya membuka jalan, sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.